Islam itu penuh cinta. Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Ya. Bunda. Iya. Bunda Nada, Bunda Lisa, gimana tuh menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi? Iya, ini Bunda Awalnya romantis romantis. banget. Iya, saya mau tanya, emangnya pertama nikahnya udah berapa tahun? 30 tahun, Masya Allah. Muda, Bu. Udah 30 tahun, memang itulah sunatullahnya. Bahwa ketika pernikahan awal, pastinya kedekatan, keharmonisan, pasti akan terbina. Tapi ketika memang pernikahan sudah usia banyak angkanya, itu biasanya memang sudah mulai renggang. Tidur kadang-kadang kalau masih pengantin baru main adep-adepan, main pandang-pandangan. Sekarang mah 30 tahun. Udah belakang-belakangan. Udah beli kasur baru, pindah sebelahnya. Iya Kurang lega. kan? Betul. Nah yang paling penting adalah kita menjaga diri kita tidak menjadi orang yang berkhianat. Suami pun kita ingatkan bahwa jangan berkhianat. Artinya dalam pernikahan, kalau hal semacam itu mah wajar. Hal itu seperti itu tidak masalah. Tapi yang harus dibina adalah jangan dibiarkan. Artinya jangan ya udahlah dia mau kemana, saya mau kemana. Tentu dalam pernikahan harus ada pupuk-pupuk keharmonisan dalam rumah tangga. Jadikan satu momentum di satu hari untuk bisa bersama-sama. Sarapan pagi boleh, makan malam boleh. Kalau siang mungkin yang ini sibuk, yang ini kerja. Paling tidak subuh bisa berjamaah, isya pun juga bisa berjamaah. Kalaupun setelah itu kerja masing-masing, ini sibuk, malam di rumah bisa makan sama-sama. Insya Allah itu bisa memupuk lagi rasa cinta. Dan jangan berburuk sangka. Ya. Dulu mah dipegang kalau jalan bang. Kalau Sekarang mah dicuekin kayak layangan putus katanya. Iya, benar. Nggak dicari layangan putus mah kemana aja gitu ya. Nah hindari prasangka buruk, tetap jalin komunikasi. Jangan buruk sangka kepada pasangan. Jalin komunikasi yang baik insya Allah meskipun usia pernikahan 30, 35, 40 pernikahan emas. Mudah-mudahan rumah tangga yang bahagia, Amin. rumah tangganya yang harmonis, Amin. sakinah, mawadah, warahmah. Jadinya mah ibunya senyum aja Iya, tuh, benar. Masya Allah. Iya, emang biasanya waktu pengantin baru kesandung dikit, ayang atit nggak ya. Udah 10 tahun, 20 tahun rumah tangga, sandung, lihat nggak mata lundiri. Jadi galak. Iya, Itu makanya biasanya itu. begitu bundanya apa ayahandanya yang begitu? Biasanya siapa Biasanya ya? Bunda kalau kayak gitu tuh. Bundanya begitu ya. Kalau Anda nggak tetap romantis. Makanya Bunda, komunikasi adalah sesuatu hal yang baik dalam berumah tangga ya. Betul. Dan luangkan waktu Betul. Bunda. Paling nggak nongkronglah berdua di flyover Cijantung nggak apa. Ya Allah jauh amat bang. Di rumah aja duduk gitu ya, makan yang atuh cilok, yang atuh tape uli. Iya. Si bapak Giginya udah pada nggak ada. Nggak bisa. Akhirnya nggak bisa diliatin aja tape uli itu Masya Allah. Atau Bu, saya punya saran Bu. Terkadang Bu ya akhir bulan pakai baju superhero. Oh yang satu Wonder Woman, satu Spider-Man. Jadi kata anak-anak SMA, kok pada kerinyut amat. Jadi kayak lebih apa sih lebih ada waktu luang lah ya Bu ya. Iya. Gak apa-apa lah, minimal si ibu mah pakai mukena aja, si bapak yang pakai sarung aja udahlah begitu. Yang penting ada waktu luang. Iya. Bunda udah nikah berapa lama tadi? 30 tahun. Oh berarti dari lahir udah menikah ya? Bukannya Bunda masih 30-an? Oh, Masya Allah. Bun! Ya. Bunda! Iya. Jadi kebayang pakai baju Superman. Ada yang masih baper gak? Silakan nanya. Ayo, boleh. Siapa yang mau nanya? Oh. Wah, dari Arohim Elsa. nih. Kenapa mau pakai baju Elsa? Superman? Elsa gimana Elsa? Apa nih pertanyaan dia nih? Bunda. Mandi pagi lupa pakai sabun. Cakep. Baper nih bun. Bagus. Iya. Lupa pakai sabun buat mandi pagi. Apa cakep? Apa tuh? Gak dapet lagi. Masih visual baju Wonder Woman. Gimana Elsa? Apa tuh? Gini bunda, suami tuh kan suka kalau misalnya ada telepon, suka nggak mau ngangkat kalau depan saya. Oh. Jadi saya tuh kepingin lihat handphonenya, saya buka WhatsApp-nya, saya baca. Gitu boleh nggak sih sebenarnya? Bu? Masya Allah. Buka handphone pasangan berarti nih. Suka kepoin medsosnya pasangan. Suka minta pola handphone suami. Password suami. Siapa yang masih suka begitu?
Ayo ngaku Ayo, ya pada siapa yang suka malu-malu ngecek. Bun, nggak ada yang mau ngaku, takut suami nonton di rumah. Iya katanya. benar. Takut ketahuan. Ya Allah, dalam Al-Quran dikatakan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Janganlah kamu mencuri-curi informasi orang lain, ya. Kepoin orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Jangan saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Jadi lebih kepada etika. Ya, biarkan suami punya privasinya sendiri. Kita sebagai istri punya privasi sendiri. Tapi ingat, jangan sampai kita menyalahkan hak kita sebagai perempuan. Iya, kita punya privasi, tapi malah chatting sama laki-laki lain. Nauzubillah. Ya, begitupun laki-laki punya privasi, tapi dia malah asik dengan selingkuhannya atau nauzubillah misalnya dengan perempuan-perempuan lain. Laisa minna man khabbaba imra'ah ala zawjiha. Bukanlah golonganku, kata Rasul, orang yang mengganggu seorang istri daripada suaminya dan seorang suami terhadap istrinya. Jadi Kak Else, saran saya nggak usah nyari penyakit. Betul. Kadang perempuan jangankan lihat langsung, nyari-nyari tahu. Mimpi aja suami selingkuh. Boh, bangun tidur manyun aja. Seharian itu. Seharian padahal dalam mimpi. Nggak nyata. Bagaimana kalau dicari-cari tahu ya? Lebih baik menurut saya janganlah kita cemburu berlebihan. Ya, yang penting kita taat sama suami, berdandan berhias untuk suami, siapkan kebutuhan suami, insya Allah suami tidak akan lari ke lain hati, insya Allah. Insya Allah. Etika menghargai privasi orang ya. Dompet juga termasuk tuh Bunda berarti ya? Boleh, tapi kalau misalkan suaminya pelit, koret mereket jahe merege hese, ya Rasul mengatakan boleh mengambil secukupnya. Secukupnya. Udah secukupnya. Cukup ya? Secukupnya bagi Bunda mah secukupnya berapa? Pokoknya 2 kali lipat dari dompetnya suami. Wah. Belum cukup nih. Cukup belum ya, cukup ya nih. Allah. Ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang mau nanya lagi Kak? Siapa Silakan. yang mau tanya? Ih, kayak saya mau samperin abang boleh, lah. boleh, Saya mau ada, silakan. samperin siapa ini yang bergunakan kerudung warna ungu. Semuanya Mau Bunda, Bun. semuanya. Kita juga ungu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eli dari Majelis Taklim Lansia Pejaten Barat. Ya. Baper Bunda. Iya. Gini Bun, saya tuh pernah dikhianati sama suami gitu. Tapi terus suami saya minta maaf, saya memaafkan. Terus belakangan ini kok dia berubah baik, posesif lah gitu. Sama saya itu gimana ya, pokoknya semua kebutuhan saya itu diperhatikan gitu. Tapi kayaknya itu cuma pura-pura. Oh, di suami Iya, pura-pura. pura-pura untuk menutupi kebohongan dia, kesalahan dia. Ternyata di belakang saya tuh dia tetap masih suka selingkuh lah. Ya Allah. Emang ibu tahu gitu kalau sekiranya suami ibu itu begitu? Tahu. Oh, Pernah gitu. kayak karena pernah Oh, jadi pengalaman, tahu. iya, sudah pernah memergoki lah gitu. Jadi kebaikannya itu menutupi kesalahan suami. Tuh. Posesif suami, tapi justru itu niatnya nutupin. menutupi. Oh, Iya, perhatian cuma gitu, Bu. bohongan lah gitu. Allah kesianan amat. Tapi suamimu udah minta maaf kan waktu itu? Sudah, cuma pura-pura. Oh. Ya Allah. Hati-hati. Gimana itu Bun, sikap saya harus bagaimana? Iya. Baik, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sedih juga ini ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya bagus ya Bunda ya. Jadi Iya. apa sih namanya penuh konflik. Jadi suaminya pernah ketahuan, udah minta maaf. Iya. Sekarang suaminya masih dicurigai, masih ada kesalahan sehingga suaminya itu posesif Iya. kepada istrinya untuk menutupi kesalahannya. Jadi kebaikannya nggak murni. Halo sayang, kamu di mana? Oh aku lagi ada di mall ini nih. Yes. Oh, ya udah hati-hati ya. Udah dia nggak ke Oh, mall itu. cuma ngecek biar nggak ketemu di situ. bentrok. Oh, gitu gambarannya. Ya Bagus Allah. banget taktiknya itu ya. Ya Allah. Kok bisa sepemikiran itu suaminya ya? Ya Allah, ini hati-hati Bang yang namanya sifat khianat. Apa itu khianat? Khianat adalah mengingkari apa yang sebenarnya. Artinya apa? Ya khianat harusnya dia menjaga istrinya, dia betul-betul menyayangi istrinya dan juga hati-hati dengan sifat munafik. Apa itu munafik? Lain di mulut, lain di hati. Hati-hati innal munafiqin. Seorang munafik adalah nanti ada di paling dasar dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Emang kayaknya di dunia ini mah kayaknya nikmat, enak gitu urusan-urusan begitu. Tapi hati-hati nanti akan ada pertanggungjawabannya. Buat ibu apa yang dilakukan?
Cuma satu, kalau kita berhadapan dengan suami akan sulit. Udah minta maaf masih begitu juga. Cuma satu jawabannya, cuma satu adalah solusinya. Dekati Allah. Minta sama Allah. Allah memegang hati semua manusia. Minta sama Allah sholat duha, sholat tahajud, sungguh-sungguh minta. Insya Allah tidak mustahil doa kita yang ikhlas, doa kita yang sungguh-sungguh, apalagi doanya orang yang terzolimi. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menutup kemungkinan. Allah akan meletakkan kelembutan pada hati suami ibu. Ya, jadi emang nggak enak ngejalaninnya, tapi dengan sabar, kuat, ikhlas, jangan lupa sama Allah, banyak minta sama Allah, semua akan ada solusinya. Wow, semakin seru nih pembahasan kita hari ini ya. Nanti kita lanjutin lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.